Jalan ke pasar membeli duku. Minumnya es kelapa muda, airnya beku. Assalamualaikum, selamat pagi dariku. Untuk kamu, calon apa ya? Calon imamku. Sekali lagi, yang serius ya. Makan durian dibelah dua, rembulan malam terasa hangat. Wahai engkau generasi muda hebat, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice, mantap. Selamat pagi dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Nah, sebelum presentasi kita dimulai, saya punya sebuah quotes nih. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang kita hafal, tapi ilmu itu adalah apa yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini, yuk kita sharing-sharing mengenai ilmu, pengetahuan, wawasan yang kita miliki. Hayo kita belajar sama-sama. Semoga ilmu-ilmu yang kita punya bisa kita bagi kepada orang lain yang tentunya nanti bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Dan kita sebagai calon guru tentunya harus mengetahui apa saja strategi, apa saja peran kita sebagai seorang guru, yakni penggerak di dalam dunia pendidikan. Yuk kita bahas sama-sama. Konsep Merdeka Belajar pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim sejak pertama kali menjabat. Di wilayah pendidikan, konsep Merdeka Belajar ini dimaknai sebagai kemerdekaan cara mengajar yang menjadi tugas sebagai seorang guru. Di antaranya penyusunan RPP yang mengarah pada penerapan metodologi pembelajaran dan penilaian. Lewat penghapusan UN dan USBN, guru dituntut mampu menyusun soal dengan baik. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis dan terstruktur mengimplementasikan berbagai program bimbingan, pelatihan, pengajaran untuk setiap siswanya. Implementasi program itu mampu mengembangkan potensi siswa untuk lebih optimal lagi, sehingga bermanfaat bagi kehidupannya. Program tersebut menjadi bagian atau tugas bagi para guru sebagai sokok utama keberlangsungan pendidikan. Kebijakan pendidikan semakin berkembang, tugas guru pun semakin dinamis. Untuk itu mereka dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku. Terpaksa guru harus menyiapkan siswa untuk bisa survive di masa depan. Nah, dampaknya tidak menutup kemungkinan para guru harus melakukan treatment yang berbeda pada anak didik. Namun, kendala yang kerap terjadi akibat respon guru terhadap perubahan. Misalnya, guru masih menerapkan kebiasaan lama yang sudah tidak relevan lagi. Padahal, guru harus mampu bisa bermanuver terhadap penerapan kebijakan agar kebijakan dapat tercapai secara optimal. Sementara itu, dinamika pendidikan saat ini menuntut para peserta didik untuk mampu bisa merespon revolusi industri 4.0. Namun, sayangnya masih banyak guru yang mengalami kendala dalam mengajar karena belum terbiasa beradaptasi dengan dinamika perubahan. Siswa harus dikenalkan dengan pola kehidupan masa depan yang diwarnai dengan karakteristik berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas,
sehingga guru harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap konsep baru yang diterapkan. Guru tidak bisa statis dalam satu konsep saja, namun guru harus dinamis, sehingga konsep yang diterapkan harus menjadi jawaban atas ekspektasi siswa dan masyarakat. Nah, guru juga harus mampu merespon perubahan yang terjadi, karena tugasnya adalah menyiapkan generasi masa depan yang harus siap menghadapi karakteristik kehidupan yang berbeda tentunya dengan kehidupan sekarang ini. Guru perlu diajak untuk memperluas wawasan dengan konsep merdeka belajar sebagai pemicunya. Alhasil, guru akan lebih mampu dan menerima kebebasan yang lebih luas lagi untuk berekspresi. Nah, untuk itu, ini di konsep merdeka belajar merupakan sesuatu kesempatan bagi kita, khususnya sebagai seorang guru, untuk lebih bisa berkreasi, untuk bisa menciptakan hal-hal baru, berinovasi, atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada, memunculkan sesuatu yang ada, sehingga tidak ada lagi yang disebut monoton, membosankan, sehingga di pendidikan formal ini, khususnya sekolah, akan menjadi rumah yang bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi rumah untuk menjadi kesenangan yang bukan membosankan, tetapi lebih menyenangkan bagi siswa maupun guru. Nah, dan untuk kita sebagai calon guru juga, ini merupakan suatu jalan untuk menjadi lebih bervariasi lagi, entah itu strategi atau metode yang sebelumnya tidak ada, sekarang bisa lebih tercipta. Maka yuk kita sebagai calon-calon guru untuk bisa lebih berkontribusi, khususnya menjadi seorang guru penggerak. Nah, dengan berkreasi, berekspresi untuk lebih baik lagi, maka guru sebagai kuncinya, guru sebagai penggeraknya, maka tidak boleh statis, tapi ayo dinamis, ikuti perkembangan, bahwa jadilah guru yang profesional, jadilah guru yang berkompetensi yang baik, jadi contoh, jadi tauladan yang mana akan menjadikan peserta didik kita menjadi output yang lebih membanggakan untuk dirinya, tentunya juga untuk negaranya. Nah, namun kebebasan berekspresi itu harus didasari dengan keluasan pengetahuan ataupun keluasan wawasan. Nah, untuk itu sebagai guru pentingnya harus memiliki kompetensi-kompetensi yang telah kita ketahui, baik kompetensi pedagogik, sosialis, lalu kompetensi profesional. Yang ini semua penting sekali harus dimiliki oleh seorang guru, sehingga apa yang dilakukan guru tentang sesuatu yang telah dibebaskan dalam berekspresi itu tetap tidak melanggar norma-norma atau etika sebagai guru. Nah, kebebasan itu harus tetap berpatokan kepada kurikulum, sedangkan penerapan kurikulum itu tergantung kepada gurunya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa memang banyak sekali penerapan yang mungkin berbeda-beda dari masing-masing guru, namun harus tetap berpatokan kepada kurikulum. Terlebih banyak sekali perbedaan, mungkin dari cara belajar mengajar gurunya, dari cara siswa-siswa menyikapi pembelajaran, ataupun dari cara-cara lingkungan yang berbeda, karakteristik siswa yang berbeda, ataupun dari berbagai faktor-faktor lainnya yang mana tetap penerapan itu tergantung dengan gurunya. Maka guru harus pintar-pintar mencari atau memilih apa sih yang cocok untuk siswanya, apa sih yang dibutuhkan oleh siswanya, walaupun dengan
berbagai strategi yang berbeda, namun tetap tujuan dari materi tersebut, tujuan dari pembelajaran tersebut tetap tersampaikan dan hak-hak siswa masih bisa diterima, dan kewajiban guru pun akan menjadi sesuatu yang tetap terlaksanakan. Sesuai regulasi yang berlaku bahwa tugas seorang guru adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, lalu melaksanakan bimbingan dan pelatihan, serta outputnya adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga tugas-tugas tersebut dapat dilalui oleh guru-guru kita. Dan untuk guru-guru serta untuk calon-calon guru, semoga kita bisa menjadi guru yang kreatif, guru yang memiliki wawasan luas, serta guru yang memiliki pengalaman yang cukup. Sehingga usaha-usaha kita sebagai guru, pengorbanan, kontribusi kita dapat melahirkan bibit-bibit lulusan terbaik, bibit-bibit yang luar biasa sebagai penerus bangsa yang mampu memajukan negara Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sesuai kata-kata tadi bahwa orang bijak berkata, ilmu itu bukan apa yang kita hafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga ilmu yang tadi saya sampaikan bukan hanya bermanfaat untuk saya sendiri, tapi bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, tindakan maupun perbuatan. Sedikit pantun dari saya, makan durian sambil kerja. Jangan lupa minum teh hangat. Selamat belajar teman-teman semua. Semoga kita tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Boom tracks, a Soul Chef production.